Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Huda Rifana. Saya mewakili kelompok saya, kelompok satu, yaitu materi mata kuliah teori akuntansi. Langsung saja, daripada membuang waktu, kami persilahkan Mbak Aini untuk presentasi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebelum masuk ke bab penalaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab 2 ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian penalaran, menyebutkan dan menjelaskan komponen penalaran, menyatakan asersi secara makna dan diagram, menyebut dan menjelaskan sifat keyakinan, menyebutkan dan menjelaskan jenis argumen, membedakan antara argumen dan stratagem, dan menjelaskan dan memberikan contoh stratagem dan salah nalar, kemudian mengevaluasi validitas argumen, dan yang terakhir adalah menjelaskan aspek manusia yang menghambat argumen yang sehat. Nah, di bab 2 ini adalah penalaran. Arti dari penalaran itu sendiri yaitu proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi, di mana penalaran ini berfungsi untuk menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan valid, maksudnya benar atau salah, sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Sementara itu, di penalaran ini terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama masukan, proses, dan keluaran. Selanjutnya, di sini ada unsur atau komponen penalaran, yaitu yang pertama adalah pernyataan, yang kedua adalah keyakinan, ketiga adalah argumen, di mana pernyataan atau asersi ini dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang biasanya positif, yang menegaskan bahwa suatu teori itu benar. Contohnya itu, bila seseorang mempunyai statement keuangan itu bermanfaat untuk investor, maka statement tersebut itu benar. Sementara itu, ada kelayakan, mana kelayakan itu kebersediaan menerima asersi atau pernyataan tersebut benar. Kelayakan itu timbul karena adanya kepercayaan terhadap asersi. Terus kemudian ada argumen. Argumen ini serangkaian asersi bersifat keterkaitan dan inferensi atau penyimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Lanjut. Contoh dari argumen ini tuh seperti rokok dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit jantung. Lah, karena mayoritas penderita penyakit jantung itu kebanyakan adalah perokok, seperti itu. Lanjut. Dan ini ada proses dan struktur penalaran, di mana yang sudah saya jelaskan tadi, masukan, proses, dan keluaran itu adalah struktur dari penalaran. Dan untuk prosesnya yang pertama adalah asersi, dan yang kedua adalah argumen, dan yang terakhir adalah keyakinan. Di mana di dalam asersi ini terdapat asersi dan asersi. Sedangkan argumen ini terdapat asersi dan juga inferensi. Dan kalau untuk keyakinan ini terdapat asersi dan konklusi. Dan di mana asersi ini masuk pada struktur penalaran masukan, dan untuk argumen masuk pada proses, dan untuk keyakinan masuk pada keluaran. Selanjutnya. Selanjutnya adalah pengkuantifikasi asersi, yaitu pengkuantifikasi asersi itu memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama, yaitu untuk membatasi asersi universal atau umum yang spesifik dan menentukan hubungan inklusi, eksklusi, dan saling isi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alifi, NIM 2017-310-153. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian asersi. Asersi adalah suatu pernyataan yang menegaskan bahwa sesuatu adalah benar. Bila seseorang mempunyai kepercayaan bahwa statement keuangan itu bermanfaat bagi investor adalah benar, maka pernyataan statement keuangan itu bermanfaat bagi investor. Merupakan keyakinannya. Makna atau arti semua badan usaha milik negara adalah perusahaan pencari laba. Struktur atau bentuk semua A adalah B. Dan berikut adalah diagramnya. Next. Hubungan eksklusi, tidak satupun A adalah B sama dengan tidak satupun B adalah A. Hubungan inklusif, semua adalah B, dapat makna B adalah A, sebaliknya. Selanjutnya. Penyajian asersi, hubungan saling isi. Menurut diagram tersebut yaitu beberapa B adalah A, beberapa A adalah B. Next. Penyajian asersi, B adalah A. Tanpa diagram tidak diketahui apakah ada sebagian A yang bukan B. Semua A adalah B, B sama dengan A. Asersi menyangkal semua B adalah A. Asersi menegaskan tidak semua B adalah. Beberapa B adalah A tidak selalu sama dengan tidak semua. Interpretasi beberapa B adalah A. Umumnya ini yang dimaksud beberapa B, beberapa A adalah B. Maka semua B adalah A, menegaskan tidak semua B adalah A. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rika dengan NIM 195. Di sini asersi untuk evaluasi istilah. Di sini ada dua, yaitu gambar yang pertama itu ada meja bundar biru dan meja biru bundar. Asersi untuk evaluasi istilah di sini pengertiannya yaitu penyajian asersi dalam bentuk diagram dapat digunakan untuk mengevaluasi ketepatan makna dari suatu istilah. Sebagai contoh, istilah round blue table jelas tidak dapat diterjemahkan sebagai meja bundar biru atau bundar meja biru. Maksud dari kedua gambar di sini adalah perbedaan yang signifikan di dalam penginterpretasian istilah round blue table. Terbukti bahwa istilah tersebut bermakna meja biru bundar, bukan meja bundar biru. Penyimpangan makna dari suatu asersi mengidentifikasikan suatu argumen atau penalaran untuk mengartikan suatu istilah asing terkadang tidak valid atau berbeda-beda. Selanjutnya, di sini ada jenis dan fungsi asersi. Yang pertama ada asumsi atau assumption, yang kedua hipotesis atau hipotesis, dan yang ketiga ada pernyataan fakta. Fungsinya sebagai pernyataan pesimis dan konklusi. Kaidah atau prinsipnya, kredibilitas konklusi tidak dapat melebihi kredibilitas terendah premis yang diajukan dalam argumen. Selanjutnya, keyakinan.
Keyakinan di sini yaitu ketersediaan untuk menerima bahwa suatu asersi adalah benar tanpa memperhatikan apakah argumen valid atau tidak, atau apakah asersi tersebut benar atau tidak. Properties keyakinan yaitu ada kebenaran, bukan pendapat, bertingkat, berbias, bermuatan nilai, berkekuatan, veridikal, dan berkempatan. Selanjutnya, anatomi argumen. Premis 1 ada asersi, dan premis 2 ada asersi yang dihubungkan oleh inferensi, kemudian ada asersi konklusi, dan yang ketiga ada asersi juga. Selanjutnya, indikator argumen. Ada 3. Pengertian indikator tersendiri yaitu dalam argumen atau penalaran yang kompleks tidak selalu mudah untuk mengenali premis dan konklusi. Yang pertama ada indikator premis. Adalah oleh karena mengikat dengan asumsi bahwa dan jika. Indikator konklusi oleh karena itu dengan demikian makna sehingga sebagai akibat. Cara mengenali prinsip atau kaidah interpretasi terdukung, principle of charitable interpretation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya Muhammad Dudaripana. Saya menjelaskan tentang jenis argumen, yaitu ada deduktif, non-deduktif, induktif, analogi, dan sebab akibat. Ya, nah ini yang argumen deduktif. Argumen yang simpulnya diturunkan dan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar, yaitu disebut premis, baik major maupun minor. Nah, pada umumnya berstruktur silogisma sehingga disebut argumen logis atau logical argumen. Ini ada 2, premis major atau premis minor. Premis major itu semua binatang menyusui berparu-paru. Dan premis minor, kucing adalah binatang menyusui. Ini konklusi, kucing berparu-paru. Nah, ini lihat contoh penalaran deduktif dalam akuntansi pada gambar 2.8. Nah, kriteria kebenaran argumen deduktif yaitu kelengkapan, kejelasan, keahlian, dan kepercayaan. Keterpercayaan. Kebenaran konstruksi dalam argumen deduktif adalah kebenaran logis, bukan kebenaran empiris atau realitas. Kriteria kebenaran logis, yaitu semua premier benar, konklusi mengikuti semua premis dapat diterima. Hubungan premis dan konklusi. Bila konklusi mengikuti premis secara logis, kebenaran logis konklusi bergantung pada kebenaran semua premis. Ini ada beberapa premis 1B, premis 2B, dan premis 3B. Itu pasti atau harus. Dan premis 1 banding B, premis 2 banding B, premis 3 banding B, itu nanti hasilnya konstruksi banding S atau tidak mungkin. Yang selanjutnya premis 1 banding S, premis 2 banding S, yang premis 3 banding S ini hasilnya konklusi banding B. Itu sangat mungkin. Premis 1 banding S, yang S tadi sama B itu maksudnya yang B benar, yang S salah. Yang premis 2 S, yang premis 3 banding S, yaitu konstruksi dia mungkin. Argumen induktif
Argumen yang simpulnya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Generalisasi menjadikan argumen induktif merupakan argumen ada benarnya. Plausible argumen bukan argumen pasti benarnya atau logis, yaitu logical argumen. Premis satu biji jeruk dari karung A manis rasanya. Premis yang satunya beberapa biji berikutnya manis rasanya. Dan konklusinya itu semua jeruk dari karung A manis rasanya. Nah, jadinya ada benarnya tapi dapat salah. Itu tidak pasti. Perbedaan argumen deduktif dan induktif. Ini yang argumen deduktif yaitu premis 1, semua burung berbulu, premis kedua bebek berbulu. Ya, hasilnya konklusi bebek adalah burung. Itu pasti benar atau necessarily true. Yang argumen induktif yaitu premis 1 beberapa burung dapat terbang, dan premis 2 beberapa bebek adalah burung. Ya, hasilnya konklusi bebek dapat terbang. Itu boleh jadi benar atau ada benarnya. Nah, berikut ini presentasi bisa dilanjutkan kepada Nur Faiza. Terima kasih. Selanjutnya adalah argumen sebab akibat atau causal generalization. Argumen untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor lain. Kriteria penyebab dari argumen sebab akibat ada 3. Yang pertama yaitu faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat atau efek. Yang kedua, faktor sebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat. Dan yang ketiga, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Next. Selanjutnya adalah kecohan atau falasi. Kecohan ini adalah keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung cacat atau tidak valid. Orang dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang valid. Ada 3, yaitu yang pertama adalah seragam, yang kedua adalah salah nalar, yang ketiga adalah aspek manusia dalam berargumen. Next. Dalam kecohan lantaran seragam, ada beberapa indikasi. Yang pertama adalah persuasi tak langsung, yang kedua membidik orangnya, yang ketiga menyampingkan masalah, yang keempat misrepresentasi, selanjutnya adalah imbauan cacah, imbauan otoritas, tradisi, dilema semu, dan imbauan emosi. Next. Kecohan lantaran salah nalar juga ada beberapa indikasi. Yang pertama adalah menyangkal anteseden, pentaksaan, perampatan lebih, parsialitas, pembuktian dengan analogi, merancukan urutan kejadian dengan penyebaban, dan menarik kesimpulan pasangan. Ketegaran ilmiah atau scientific rigor, dan prinsip ketersalahan, principle of falsifiability, bukan salah nalar. Next. Yang terakhir adalah kecohan lantaran aspek manusia. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah puas dengan penjelasan sederhana, kepentingan mengalahkan nalar, sindroma tes klinis, mentalitas Joko Tingkir, merasionalkan daripada menalar, persistensi, dan fiksasi fungsional.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Huda. Ya, terima kasih atas presentasi dari awal sampai sekarang. Kalau misalnya mungkin kurang baik atau salah kata-kata ataupun apapun, mohon dimaafkan. Segala manusia pasti ada kesalahan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.